Bab 86. Reza tersenyum tipis pada Irwan. Jadi Pak Irwan minta izin masuk terlambat karena harus ke sekolah. Andai aku tahu anak kita sekolah di sekolah yang sama, kita bisa berangkat sama-sama tadi. Irwan gugup. Dia sungguh tak menduga jika ayah Rangga dan Cici yang dirundung Yuda adalah sang pemilik perusahaan. Tuan, maafkan saya yang tak bisa mendidik anak saya dengan benar. Irwan benar-benar ciut nyalinya. Menurut rumor yang beredar, Reza kerap memecat pegawainya andai sedikit saja membuat Reza tidak suka. Yuda sudah membuat lebam di tubuh Rangga. Bukan lagi dipecat tapi mungkin dibuat tak bisa bekerja lagi dimanapun. Begitulah yang dipikirkan Irwan. Reza mesem. Sayangi anakmu, beri perhatian lebih. Ajaklah bermain bersama tiap libur kerja. Jangan terlalu sibuk berada di luar rumah. Ajak juga istrimu berbelanja, massage bareng atau sebulan sekali honeymoon di hotel terdekat. Perusahaanku jarang sekali lembur. Jadi Pak Irwan bisa punya waktu lebih untuk berkumpul dengan keluarga. Suzana takjub melihat Reza. Dulu, Reza tak akan bisa bijak dan pemaaf seperti saat ini. Sekali dibuat tidak suka oleh seseorang, jangan harap orang itu hidup tenang. Sejak bertemu Lanita, Reza menunjukkan perubahan. Hati dan sikapnya melembut. Suzana sangat menyukai perubahan Reza saat ini. Reza melirik Venita. Apa kabar Jeng Veni? Sudah lama aku tidak makan malam bersama suamimu, ucap Reza. Venita gugup. Iya, Tuan. Tapi 2 hari yang lalu Tuan Aji Saka bertemu dengan suami saya, membahas perizinan pembangunan apartemen serta pusat perbelanjaan di tanah kosong daerah Giriloka, sahut Venita dengan sikap salah tingkah. Reza manggut-manggut santai. Harusnya aku juga datang saat itu tapi ada urusan lain yang tak bisa kutinggal. Sampaikan pada Bapak Kepala Daerah kita, Jumat malam ada pertemuan para pengusaha real estate untuk membahas semua perizinan, dan tentu saja suami Jeng Venita harus hadir. Venita mengangguk berulang kali dengan gugup. Esmeralda tersenyum senang karena 2 wanita angkuh yang tadi begitu jumawa enggan mengakui jika anaknya tidak bersalah. Kini tak bisa berkutik di hadapan Reza Darmawangsa. Reza menoleh pada seseorang yang sejak tadi berdiri di belakang Esmeralda. Bu Esme, kenapa yang berdiri di belakang Anda tidak dipersilakan duduk? Tanya Reza. Esme menoleh pada tantri yang sedang menunduk. Oh, dia sedang kusetrap, memang hanya murid saja yang bisa disetrap. Guru pun sama jika melakukan kesalahan, jawab Esmeralda. Hanya disetrap? Tanya Reza pelan, masih dengan senyum tipis nan memukaunya. Esmeralda menggeleng. Dia saya skor selama 6 bulan tanpa digaji karena pembelaannya yang berat sebelah menjadi pemicu Yuda dan teman-temannya menyerang Rangga. Reza manggut-manggut. Saya sungguh minta maaf, Tuan. Cicit tantri menunduk dalam meminta maaf pada Reza. Reza mendesah dan menghela napas dalam. Minta maaflah dengan tulus pada kedua anakku. Ujarnya. Tantri hendak berjalan mendekat pada Rangga. Nanti saja, temui mereka berdua dan minta maaf dengan kesungguhan hati. Pesanku, bekerjalah dengan adil dan jujur. Jangan memandang sesuatu dari materi. Anda sebagai guru seharusnya menjadi panutan bukan menjadi mata duitan, ucap Reza kalem tapi tajam. Tantri meremat ujung blazernya. Ucapan Reza menamparkan telak hatinya. Bu Esme, jangan skors dia. Biarkan dia bekerja di sekolah ini dan berikan saja setengah dari gaji yang biasa. Dia terima selama 6 bulan. Dia hanya tinggal berdua dengan adiknya yang sakit-sakitan dan lumpuh, ucap Reza tanpa memandang Tantri. Tantri seketika menghampiri Reza dan luruh di kedua kaki Reza. Tuan, saya mohon ampun. Saya menyesal telah berlaku tidak adil. Tantri merasa takjub dan berterima kasih karena Reza masih begitu baik dan mengetahui kondisi adiknya yang membutuhkan pengobatan ekstra. Reza mengembuskan napas. Berdirilah, banyak anak-anak di sini. Ucap Reza pelan. Esmeralda memberi kode pada salah satu petugas keamanan wanita yang berdiri di dekat pintu masuk. Petugas keamanan wanita tersebut segera membantu Tantri dan membawanya keluar ruangan Esmeralda. Baiklah, Bu Venita. Saya ingin bertanya pada anak Anda, boleh? Ujar Reza. Boleh, Tuan. Reza tersenyum pada Lydia yang terus menunduk di sebelah Venita. Lydia,
Kenapa kamu sampai hati melontarkan kata-kata yang kami saja sebagai orang dewasa tidak sanggup mengatakannya? Lydia gemetar, dia memegang lengan Venita. Jawab, nak. Ujar Venita. Lydia meraih tasnya lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Dia tengadah, memberanikan diri menatap Reza. Ada tante pakai kacamata hitam memberiku ini banyak sekali. Tante itu berjanji akan memberiku lagi coklat yang banyak lain kali kalau aku ngatain Cici sama Rangga, cicit Lydia. Lanita terbelalak. Kamu kenal siapa tante itu? Lydia menggeleng. Venita memejam. Maaf, Tuan. Coklat adalah makanan kesukaan Lydia. Tapi mengenai wanita yang disebutkan Lydia, saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Kapan tante itu memberimu coklat? Tanya Reza. Lydia menyebutkan jam, hari dan tanggal serta di mana wanita itu menemuinya. Esmeralda gesit meminta petugas keamanan memeriksa CCTV pada saat seorang wanita menemui Lydia. Tak berselang lama, Esmeralda menerima kiriman video rekaman CCTV lalu menyerahkannya pada Reza. Astagfirullah, Marina. Pekik Lanita tertahan. Bukannya dia ada di luar negeri. Reza melihat serius video itu dan menghela napas sangat dalam. Dia benar-benar sakit, sayang. Ucap Reza agak pelan. Reza kembali menyerahkan tablet pada Esmeralda. Sus, cari tahu kenapa Marina bisa kembali ke Indonesia. Marina berhasil menyusup saat kita lengah. Aku harus menghadapinya dengan sangat tegas kali ini. Tandas Reza. Suzana mengangguk patuh. Tuan, saya atas nama kepala sekolah meminta maaf karena kasus perundungan ini terjadi pada anak Anda. Saya harus lebih tegas agar sekolah ini bisa menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat hingga anak-anak dapat berinteraksi dengan baik. Reza dan Lanita manggut-manggut setuju. Untuk para orang tua yang anaknya melakukan perundungan, sekolah tetap harus memberikan sanksi tegas pada anak kalian untuk memberikan efek jera dan tidak melakukan perundungan lagi di masa depan. Imbu Esmeralda panjang lebar. Pertemuan selesai. Satu persatu orang yang berada di ruangan Esmeralda pun keluar. Tuan, aku penasaran dengan kepala sekolah ini, cetus Susana. Penasaran kenapa? Aku penasaran dengan nama suaminya. Apakah Rudolfo, Fernando Jose, Raul González atau... Raul González itu nama pemain sepak bola klub Real Madrid, Spanyol. Potong Reza cepat. Iya, aku tahu karena ditampan, kekeh Susana. Reza memicing. Kau barusan tertawa, Sus. Mimpi apa aku semalam melihatmu terkekeh dan memuji ketampanan seorang pria. Susana mengusap tengkuknya salah tingkah. Mungkin bawaan bayi, Tuan. Kelitnya. Lanita ikut mengekeh mendengar Susana yang ternyata bisa juga melontarkan candaan. Cici yang dituntun Lanita tiba-tiba berujar, Guntur. Lanita menoleh ke arah pandangan Cici. Sayang, itu sepertinya Pak Yovan Hadiwira dan istrinya, ujar Lani. Reza melihat ke arah pandangan Lanita. Benar itu Pak Hadiwira, sayang. Guntur. Teriak Cici. Guntur menoleh ke arah sumber suara. Dia terkejut. Reza dan Lanita menghampiri Yovan Hadiwira dan istrinya. Kamu sekolah di sini? Tanya Guntur tampak senang bertemu dengan Cici dan Rangga. Iya, kamu juga? Tanya Cici. Guntur mengangguk. Tapi dia heran melihat wajah Rangga yang sedikit lebam. Mukamu kenapa? Tanya Guntur. Dipukulin teman-teman di sekolah ini. Sahut Cici merasa iba pada Rangga. Wah, aku sering gangguin kamu di panti tapi nggak pernah sampai mukulin kamu kayak gitu, ucap Guntur. Rangga belain aku tapi diserang keroyokan sama anak cowok yang lain, ucap Cici. Guntur berdiri di sisi Rangga. Jangan mau kalah sama anak orang kaya. Aku bakal jagain kamu dan Cici di sekolah ini. Guntur menepuk-nepuk bahu Rangga. Reza dan Yovan Hadiwira beserta istri tersenyum melihat anak-anak angkat mereka yang tampak kompak. Reza sedikit bercerita mengenai lebam di wajah Rangga. Yovan Hadiwira ikut prihatin mendengar kisah perundungan yang terjadi pada Rangga dan Cici. Di dalam mobil saat pulang, Rangga meminta maaf pada Reza. Pak, maaf kalau aku sudah membuat keributan di sekolah. Padahal aku baru masuk sekolah. Rangga menunduk saat bicara pada Reza. Reza tak bereaksi, dia sedang fokus melihat layar tablet. Kenapa saat kamu dirundung di panti diam saja tapi dirundung di sekolah kamu melawan?
Tanya Reza setelah diam beberapa saat. Karena di panti yang dirundung aku. Tapi di sekolah, mereka merundung Cici bahkan mendorong-dorong Cici. Aku nggak suka mereka kasar sama Cici, jawab Rangga. Memang di panti, Guntur tidak pernah merundung Cici. Tanya Reza meletakkan tablet di dalam tas kerjanya. Rangga menggeleng. Guntur nggak pernah gangguin Cici, selalu baik sama Cici. Guntur cuma suka gangguin aku aja tapi nggak pernah mukul. Reza tersenyum lalu merangkul bahu Rangga. Tindakan kamu sudah benar pada Yuda dan teman-temannya. Anak lelaki memang harus kuat. Kalau tidak bersalah dan diserang, lawan balik, jangan mau kalah. Apalagi niat kamu kan melindungi adikmu Cici. Papa setuju karena kamu sudah gagah dan berani melawan Yuda dan teman-temannya. Rangga mengangguk tipis. Tapi kalau kamu yang bersalah, harus gentle meminta maaf. Papa pesan, jangan pernah buat masalah dengan siapapun. Ilmu bela diri yang kamu pelajari dengan Om Hilman adalah untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Mengerti? Ucap Reza lembut dan kebapakan. Iya, Pak. Rangga senang sekali dengan sentuhan tangan Reza di bahunya. Jika sentuhan Lani terasa lembut dan menenangkan, sementara sentuhan Reza terasa kuat dan melindungi. Tuhan yang baik, berilah Papa dan Mama umur panjang, selalu sehat dan cepat punya adik bayi. Rangga melangitkan doa dengan sungguh-sungguh. Malam hari pun tiba. Tepat jam 1 menjelang dini hari, Reza merasa gelisah. Sejak kemarin malam dia merasakan sesuatu yang aneh. Kenapa aku selalu ingin makan yang asem-asem tengah malam begini? Gerutu Reza dalam hati. Diam-diam Reza bangun dari tempat tidur. Perlahan mengendap keluar dari kamar. Reza menelepon Rashid. Kau sudah tidur? Bukan tidur lagi, Tuan. Saya sedang bermimpi menikah dengan Hilda. Reza mesem. Antar aku. Kemana, Tuan? Ayo cepat bawa mobil ke depan teras. Titah Reza. Di dalam mobil saat Rashid sudah keluar dari gerbang rumah, dia bertanya pada Reza. Tuan, memangnya di lemari es Dimitri tak ada stok mangga? Ada, tapi matang semua. Lalu mau cari buah mangga yang mentah. Yang mengkal dan langsung dari pohon. Makanya kita cari rumah yang punya pohon mangga. Reza melihat ke kiri dan kanan, sibuk mencari rumah yang memiliki pohon mangga. Rashid memiringkan kepala. Kalaupun ada juga ini malam, loh, Tuan. Ya, terus kenapa? Yang punya rumah pada tidur, jawab Rashid. Ya itu kuserahkan padamu bagaimana caranya meminta izin mengambil mangga mengkal langsung dari pohonnya, jawab Reza enteng. Kenapa Tuan Reza agak ajaib malam ini? Bagaimana caranya mengetuk rumah orang jam 1 malam hanya untuk minta mangga? Rashid meringis dalam hati. Entah bagaimana caranya Rashid sukses meminta mangga muda pada salah satu rumah yang di halaman. Terdapat pocon mangga. Reza tampak sumringah melihat Rashid keluar dari halaman rumah tersebut dengan membawa satu kanto plastik mangga muda. Kau memang selalu bisa kuandalkan, keke Reza saat menerima kantong plastik berisi mangga muda. Kok banyak? Tanya Reza. Rashid yang sedang memakai seat belt mengernyit. Yang punya rumah baik, Tuan. No, aku tadi hanya minta 3 biji. Reza menyerahkan kantong plastik pada Rashid. Rashid bengong tapi lalu mengambil 3 buah mangga lalu menyerahkannya pada Reza. Ini, 3 biji, Tuan. No, aku mau kamu cuma metik 3 biji saja tadi langsung dari pohonnya, bukan sebanyak ini. Rashid menatap lekat Reza. Dia meraba lengan Reza lalu mengusap-usapnya. Apa sih kamu raba-raba aku? Reza protes. Kupikir Tuan demam, perkara jumlah mangga yang dipetik saja kenapa mesti saklek. Tuan, lihatlah. Buah mangga itu banyak di pohon, masih muda-muda. Jadi tak perlu cemas kalau pemilik rumah kehabisan mangganya. Siapa yang mencemaskan pemilik rumah itu? Aku cuma mau 3 biji. Balik lagi, cepat. Titah Reza. Ya Allah, untung bos. Batin Rashid pasrah. Rashid berjalan kembali menuju rumah tadi. Untung saja pemilik rumah masih ada di halaman entah. Membereskan apa? Pak, maaf sekali. Saya boleh beli 3 biji mangga muda lagi. Bos saya maunya 3 biji, aneh memang. Rashid menyodorkan selembar uang 100.000 untuk sang pemilik rumah.
Lelaki tua tersebut menggeleng seraya menolak uang yang disodorkan Rashid karena tadi Rashid sudah memberikan 200.000 padanya. Pak, ada apa kok Bapak masih di luar malam-malam begini? Seorang wanita yang sebaya dengan Bapak. Pemilik rumah muncul dari dalam rumah. Sang bapak melakukan bahasa isyarat pada istrinya. Artinya, ini Bu, ada orang beli mangga muda. Sepertinya istrinya sedang ngidam. Wanita itu pun tersenyum lalu mengangguk pada Rashid dan kembali masuk rumah, sementara suaminya kembali mengambilkan mangga sebanyak 3 buah. Rashid memaksa bapak tersebut menerima fang pemberiannya. Tapi bapak itu menolak tanpa kata. Hanya senyum kebapakan yang tulus dia berikan untuk Rashid. Ini mangga 3 buahnya, Tuan. Rashid memberikan mangga pada Reza setelah dia kembali masuk mobil. Oke, ayo kita pulang. Keke Reza merasa senang. Rashid hanya menghela napas dalam melihat tingkah tuan mudanya itu dengan heran. Jeno. Reza mengupas mangga muda sendirian di meja makan. Lalu mulai mencolek daging mangga ke dalam saus cili. Sharon muncul di ruang makan dengan rambut kusut hendak mengambil air minum. Kamu makan apa malam-malam begini? Tanya Sharon seraya menguap heran melihat Reza makan sendirian dalam lampu temaram. Mangga, jawabnya singkat. Dia begitu menikmati mangga tersebut. Sharon mengernyit, membayangkan rasanya yang asam karena dia melihat mangga itu masih mengkal. Sharon membuka lemari es dan mengambil kaleng minuman berenergi. Dia berlalu dari ruang makan seraya. Kembali mengernyit melihat Reza yang sama sekali tidak tampak merasa asam memakan mangga muda. Setengah jam kemudian Reza merasa kenyang. Dia meninggalkan meja makan dalam keadaan rapi. Sampah kulit mangga dia buang ke dalam din. Pisau, botol saus dan semuanya dia letakkan kembali di tempat semula. Reza kembali ke kamar lalu meringkuk memeluk Lanita dari belakang. Malam besoknya kejadian berulang, jam 1 malam Reza terbangun. Dia ingin sekali makan mie tapi dia ingin membuatnya sendiri dan itu harus di dapur area Sri. Di mana mereka meletakkan stok mie. Gumam Reza seraya membuka setiap pintu kabinet. Ah! Ini dia. Reza mendapatkan stok mie dengan banyak varian rasa. Tapi lalu dia kebingungan dengan begitu banyak alat masak koleksi Sri. Tuan Reza. Pekik Sri dengan piyama tidur warna ungu. Saat membeli koleksi piyama pria, Reza pun membeli piyama ungu untuk wanita dan membagikannya pada Sriks. Aku lapar mau masak mie, jawab Reza santai. Sri memekik dan mengucek mata. Lalu mendekat pada Reza, menyentuh lengan Reza dan melihat ke arah kakinya. Kakinya menapak, ini beneran Tuan Reza, orangkah? Sri melongo. Heh, kau pikir aku hantu? Ya iyalah aku manusia. Aneh kamu ini, Sri. Mana tempat yang harus aku pakai untuk memasak mie? Ya jelas aneh karena selama bertahun-tahun saya kerja di sini, tak pernah sekalipun Tuan masak sendiri. Ya memang nggak boleh kalau aku masak sendiri. Biar saya saja yang masak, Tuan. Tuan kembali saja ke kamar, biar saya yang buatkan. Sri gesit mengambil panci. Namun Reza merebut panci itu lalu menyalakan kompor listrik. Tuang airnya dulu, Tuan. Sri mematikan kompor lalu menuang air mineral dari Tupperware. Sudah, aku saja. Aku mau masak mie buatanku sendiri. Memang Tuan bisa? Tanya Sri. Ya kamu ajarin. Kalau tadi saya tidak bangun, bagaimana Tuan masaknya? Tuh, aku bawa ponsel, tinggal googling cara memasak mie. Sri menepuk dahi. Masak mie sampai harus googling segala. Mau pakai campuran apa mie-nya, Tuan? Tanya Sri. Bakso, telur, sosis, ati ampela dan dumpling keju serta dimsum. Sri mematikan kompor demi mendengar semua topping mie permintaan Reza. Kok dimatikan? Airnya belum mendidih. Reza bingung. Repot amat ini majikan. Topping segitu banyak kan harus diiris-iris dulu. Duh, si bos lagi kenapa ini malam? Enon lani kernaon sih? Boa te diberi jatah. Sri membatin heran. Toppingnya harus diiris-iris dulu, Tuan. Memakan waktu lama, nanti kalau toppingnya sudah siap, baru nyalakan lagi kompornya. Sri menjelaskan dengan sabar. Ya, sudah. Kumpulkan semua topping. Aku yang mau mengirisnya. Titah Reza. Sri berjalan dengan memiringkan kepala menuju lemari es.
Kenapa Reza mendadak ajaib menjelang dini hari begini? Setengah 2 malam sibuk sendirian di dapur. Orang kaya mah bebas. Sri mengumpulkan semua topping dan memberikannya pada Reza, tapi Sri terkejut melihat pisau daging sudah siap di tangan Reza. Sri segera mengambilnya dengan sopan dari tangan majikannya itu. Ini pisau khusus memotong daging, terlalu besar. Ganti pisau ini saja, ya. Sri mengajari Reza. Reza menurut. Kita bangun tidur bau dahdir ini orang kaya bangun tidur harum minyak kasturi, duh. Sri senang sekali menghirup aroma parfum Reza di dekatnya. Gusti, meni jejereget kitu ngeretan sosis. Pala laur dah. Sri meringis melihat betapa kaku Reza memegang pisau. Kenapa kamu lihatin aku ngiris-ngiris? Sana tidur. Saya worry, tuan. Eta ramo juragan pala laur kakeret. Mulai ngomong ngaco, apa artinya? Gerutu Reza.